Kenalin gue Angelitati and very thank you ada kesempatan hari ini untuk bersharing bersama di SML One ini. Semua barang yang sudah terjual di Depa itu sudah pasti asli. Check the quality control assurance before kirim ke customernya gitu. Jadi gak ada yang pasti rumusnya harus seperti apa, tapi yang saya bisa kasih tahu itu semua kondisi bisnis itu berbeda. Semua bisnis ada masanya, semua masa ada bisnisnya. Halo dan selamat datang di podcast Making You Better You. Di sini kami mengundang para ahli yang terampil dalam bidang mereka masing-masing untuk menambah wawasan kita semua. Perkenalkan, nama saya Kolonel Richmond Osen Sudilan dan saya merupakan salah satu murid SML yang akan menjadi host di podcast Making You Better You kali ini. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada SML One karena telah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi host di podcast Making You Better You kali ini. Narasumber kita pada hari ini adalah CEO Depatu yang juga merupakan co-managing partner dari Second Care. Di dalam podcast ini, beliau akan menjelaskan menjelaskan pengalamannya, bagaimana beliau menjalankan dua bisnis sekaligus. Jadi teman-teman, mari kita sambut Ci Angelin Tanti. Hai, keren banget ya murid-murid SML One. Cuman Ya. Kenalin gue Angelitati and very thank you ada kesempatan hari ini untuk bersharing bersama di SML One ini. Ya, senang sekali juga bisa berkenalan dengan Ci Angelin. Ya. Jadi sekarang kita mulai ya. Ya. Oke. Jadi boleh Cici menjelaskan kepada teman-teman yang sedang menonton apa itu aplikasi Depatu? Singkat cerita ini adalah aplikasi untuk mengecek keaslian produk. Oke. Second thing is ini juga aplikasi di mana kita merupakan marketplace di mana berbeda dengan platform lain, yaitu menjamin semua barang yang sudah terjual di Depatu sudah pasti asli. Ya, itu yang membedakan kita. Jadi target marketnya itu sebenarnya di mana? Itu target market yang besar, kecil, lalu untuk orang yang kayak high end gitu atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya ini marketnya niche. Market niche segmented terhadap orang yang suka lifestyle doang. Jadi kalau misalkan platform lain mungkin everything, right? Ya. But kita merupakan platform yang marketnya segmented untuk lifestyle, barang-barang lifestyle termasuk sepatu, tas, baju, dan barang-barang yang collectibles. Jadi orang-orang yang mengerti terhadap produk-produk ini mostly collectible items lah gitu. Jadi target market di Depatu ini sangat spesifik ya untuk. Ya, spesifik. Oke. Jadi saya juga ingin tanya apa itu tujuan dari Depatu dan bagaimana sampai ada aplikasi Depatu kayak gini? Bagaimana latar belakangnya? Tujuannya sebenarnya singkat. Jadi yang pertama itu awal mula dibuat Depatu itu ya karena teman saya ketipu. Jadi ya gue nge-launching aplikasi ini untuk orang lain bisa ngecek produknya tanpa harus barangnya dikirimkan ke kita. Like Visa card, Visa card itu kan kamu bawa satu Visa, kamu bisa gesek di mana saja, like this. Jadi lu bisa lah dicek kapanpun, dimanapun, dan kapan saja. Yang penting kamu install aplikasi Depatu, submit the features according to requirements, ya udah hasilnya akan dirilis by our platform gitu. I see. Jadi boleh Cici menjelaskan juga bagaimana kita cek atau di fiturnya saya lihat legit cek di aplikasinya. So simple case, download dulu aplikasinya, terus register dulu. Setelah register itu di bagian kolom ketiga, di sana ada privilege check. Dan di sana ada check now. Terus tinggal pilih brand yang mau dicek. Kemudian kalau misalkan brandnya itu maksudnya spesifik nama produk itu nggak ada, bisa by brand. Tapi kalau ada nama spesifiknya by scroll, ya udah tinggal klik scroll nama brandnya. Contohnya brand ABC, contohnya ya udah ABC ada di sana. Dan di sana ada requirements-nya. Jadi harus foto seperti apa. Di sana ada petunjuknya. Nah, foto sesuai dengan petunjuk. Contohnya stitching sepatu, contohnya insole sepatu, dan size tag-nya. Nah, foto sesuai dengan guidelines-nya. Terus tinggal submit, bayar, selesai. Nanti hasilnya bakal dirilis gitu di aplikasi juga. Jadi itu dicek kayak gimana? Dicek dengan staff-staff di Depatu atau gimana? No. Actually, first things kita ada AI, artificial intelligence. Have you heard that? Ya. So tahap pertama itu kita pakai AI led checking. Setelah itu baru ada staff yang seperti kamu bilang. Tapi staff itu is
professional checkers that mereka udah ada certification-nya gitu. Jadi itulah bagaimana Cici gimana ya kayak assure jika produknya semua asli, ya kan? Iya. Menjamin produk ini asli atau tidak gitu. Kita kan lagi cek, of course sekarang bisa kedapatan yang fake. Jadi yang fake kita rilis hasilnya fake gitu. Kalau Jadi asli kita asli gitu. Jadi rating barangnya semua bintang 5. Kita nggak buy rating, because karena Nggak ada rating. orang lagi cek kan pengen tahu ini barangnya asli atau palsu. Contohnya nih dia belinya bukan di Depatu, dia belinya di somewhere else, atau misal just tip dari temen yang kita nggak kenal, atau just tip dari orang-orang yang kita nggak kenal. Contohnya simple case lah. Jadi kan kita udah bayar mahal-mahal, kita kan nggak mau ketipu exactly. Ya. Jadi itulah tujuan dari aplikasi Depatu untuk mengecek di produknya asli atau enggak gitu. Jadi bagaimana legit check itu bekerja itu kita beli barangnya dari marketplace lainnya. Lalu kita foto barangnya sesuai guideline, lalu dicek sama AI dan staff Depatu. Ya. Dan hasilnya dirilis di platform kita juga. Nah, kalau yang tadi Richmond say yang pertama itu udah ada bintang 5, udah pasti asli, itu adalah marketplace kita nih. Jadi kalau misal belanja di Depatu langsung, itu berarti kan ada seller yang listing di Depatu. Nah, sebelum produk itu dikirim ke customer, kita kirim dulu ke warehouse kita cek dulu nih asli atau enggak. Nah, itu baru kita kirim ke buyer. Nah, semua proses itu nggak perlu lagi cek karena kita udah selesaikan semuanya. That's why kalau belanja di Depatu sudah pasti asli aman gitu. Jadi sebenarnya di Depatu itu yang legit check sama yang di marketplace beli barang itu juga beda, ya kan? Iya, beda. Jadi legit check adalah fitur lain, marketplace itu adalah fitur lain juga, which is different business model gitu. Kalau marketplace itu sellernya juga bukan satu seller, a lot of sellers gitu. Bisa aja ada seller yang udah titip jual di Depatu, udah di legit check baru dia jualin juga. Ada yang memang belum, makanya belum proses gitu. Tapi yang pastinya sampai ke customer tanya sudah pasti asli gitu. Dan selain asli itu quality controlnya ada, artinya ada defect nggak, ada cacat tidak. Kan nggak mau dong Richmond beli like kamu belanja jam tangan lah, lecet dikit mau nggak? Ya, tahu. Ya, jadi kan nggak mau kan. Jadi kita bakal verify, selain verifikasian, kita juga cek the quality control assurance before kirim ke customernya gitu. Lalu saya juga lihat di aplikasi Depatunya kita juga bisa bid ya, menawarkan. Ya. Exactly. Itu caranya gimana tuh? Sama seperti kamu tawar. Jadi ceritanya nih Richmond kalau ngelihat HP ini kira-kira 1 juta, contohnya 1 juta. Kamu merasa kayaknya ini bisa ditawar di 850.000 deh. Jadi tinggal tekan tombol bid di sana, terus pilih dulu produknya, terus pilih juga size-nya. Karena kan kalau sepatu kan ada size-nya, baju juga ada size-nya. Kalau iPhone kan nggak ada contohnya. Jadi contohnya kita tekan dulu produknya, terus kita tinggal tekan bid, terus masukin harga yang kamu mau beli. Terus tekan pay, karena dia ada deposit 10.000, artinya kamu memang serius untuk mau bidding ini. Terus kalau misalkan ada seller yang melihat harganya, aku rasa aku bisa jual di harga ini, ya udah aku sell to highest offer, artinya sell terhadap orang bidder tadi yang kamu bid tadi. Jadi kalau misalkan transaksi yang terjadi, ya udah berarti kamu tinggal payment harga selisih yang kamu ingin bayar itu tadi. Tapi kalau misalkan kamu udah listing sekitar 1-2 bulan, kamu udah bid, ternyata tidak ada seller yang mau jual di harga itu, gak ada pergerakan, kamu bisa withdraw 10.000 kamu tadi, cancel bidding gitu. Jadi nanti withdraw 10.000-nya itu balik ke wallet kamu lagi gitu. Jadi jika kita mau bidding itu, kita harus masukin harganya, lalu tunggu untuk sellernya untuk mau jualin ke kamu di hari itu. Jadi seller itu bisa sell to highest offer. Jadi yang artinya dia sell terhadap bidder yang melakukan offer yang paling tinggi gitu. Terhadap produk itu gitu. Jadi kadang kita kalau jadi bidder juga saya saranin untuk harganya agak reasonable. Contohnya HP ini 12 juta. Contoh. Kamu jangan bidnya 1.200.000. Nggak mungkin ada yang menjualin. Like make sense lah harganya. Oke. Jadi ya unik juga ya, Depatu ini ada jual beli barang, lalu ada bidding, lalu juga ada legit check ya. Ya. Bagus juga ini. Lalu saya juga ingin tanya, selain Depatu, Cici juga merupakan co-managing partner dari Second Care. Jadi sebenarnya apa itu Second Care? Saya tahu kan sebenarnya itu kan shoe cleaning service ya kan. Tapi apa yang membuatnya beda dengan shoe cleaning service lainnya? Nah ini unik nih. Actually Second Care itu yang seperti Richmond bilang, itu adalah one stop cleaning services untuk laundry, sneakers, bags,
entofel heads gitu. Oh. Jadi sebenarnya karena kita backgroundnya di Depatu, jadi kita udah melihat potensial di kalau kita develop pre-love marketplace kan kita perlu untuk meng-cleaning sneakers orang ataupun cleaning bag seorang. Jadi terlihat baru lagi. Like we said, refurbish something's new, right? Jadi second carry itu bedanya dengan tempat lain itu adalah karena kita digitalize. Pertama itu digitalize, jadi lebih efisien. Beda second carry dengan cleaning tempat lain. Pertama itu efisien karena kamu bisa drop kapan saja di mana saja produk yang kamu mau cuci. Jadi kamu kan nggak harus habis waktu nih ke tempat cuci laundry. Aku harus nih drop ke sana dulu, baru aku harus kemana kan gitu kan wasting your time kadang. Pertama, kedua, banyak banget kita melihat trackingnya. Kayak tracking orang kalau cuci laundry itu, aduh kapan nih barang saya selesai, benar gak? Ya. But lu bisa track loh di second care kalau misalnya ini lagi proses cleaning, proses drying, or releasing, or lagi replenish gitu. Jadi semua sistemnya jelas. Kemudian yang ketiga, yang pastinya itu adalah quality kita. The quality of the clean. Karena bahan yang kita gunakan juga bahan biasa-biasa. Jadi mostly bahan-bahan obat penyucian itu memang sudah ISO dan juga itu sudah sudah bisa tidak merusak tangan. Jadi karyawan kita juga nyaman dan bahan yang digunakan itu memang safe banget. Dan ketiga pastinya mostly barang-barang yang kita cuci itu sudah pasti gak bakal merusak barangnya karena bisa lihat portfolio di second care, mostly luxury items are our customers gitu. Jadi kita udah terbukti dengan portfolio kita hampir 10,000 portfolio second care. Artinya dengan kepercayaan 10,000 customer yang kita sudah kerjain itu, mostly dia very successful. Gitu. Jadi saya juga ingin tanya, untuk menggunakan servisnya kita harus kayak kita misalnya mau tracking proses cleaningnya, kita harus download aplikasi atau dari website saja? Enggak, second care itu hanya website. Jadi secondcare.com. Jadi sebelum kamu drop nih, kamu harus ada scan QR dulu ke titik-titik tertentu yang kamu drop. Jadi kita sekarang ada 17 drop points, but in this month I think we'll expand to 25 drop points di Medan saja. Jadi moga-mogaan di end of year atau next year Jakarta akan expansion gitu. Jadi kamu tinggal scan QR, terus kemudian masukin produk yang kamu mau cuci atau produk yang kamu mau cuci, tapi di sana harus isi dulu data diri kamu supaya kita tahu barang ini punya kamu gitu. Nah kemudian setelah itu nanti akan langsung otomatis kamu terima WhatsApp API. Jadi maksudnya kamu udah masukin nih sepatunya ke dalam rak. Nanti kamu bakal dalam hitungan lah kayaknya. WhatsApp-nya itu terverifikasi bahwasanya kita sudah terima produknya. Nah, ketika kurir kita ambil produknya sampai ke production house kita, nanti itu kamu dapat notifikasi lagi bahwa ini prosesnya lagi ngapain gitu. Nah, kamu kalau mau track juga bisa. Kamu tinggal login secondcare.com by your username and password, dan di sana ada detail gitu. Lalu, apakah kita juga dapat notifikasi jika prosesnya sudah selesai? Of course dong. Jadi once kita sudah selesai, kamu dapat notifikasi. Jadi once kita sudah drop kembali ke drop point yang kamu taruh tadi, itu nanti kita kasih lagi locker pin-nya berapa dan locker berapa. Nah, produknya kamu sudah bisa ngambil gitu. Jadi kira-kira proses cleaningnya berapa hari? Normal case is 3 to 4 days, 3 sampai 4 hari. Tapi normal case. Tapi kalau misalkan kondisi sepatunya mana tahu ada stubborn stain yang parah banget, kayak stubborn stain yang nempel banget, yang sudah molding ataupun, jadi itu special case ya. I mean like kayak itu perlu treatment tambahan. Biasanya sih kita bantuin cleaning. Jadi beda kita lagi dengan tempat lainnya. Nah itu satu hal. Jadi kita bukan hanya sebatas cuci sepatu di place selesai gitu. Tapi kadang kita melihat, ini sepatunya udah molding nih, kadang masih ada stain yang bandel banget. Kita membantu untuk replenish lagi, bukan hanya sekedar cuci bersih aja gitu. Jadi benar-benar kayak luxury lah. Because customers is the first, right? Customers is king. I see. Lalu saya juga lihat second care itu pakai drop point ya kan? Ya. Saya bagi saya itu ya unik banget sih. Karena tidak pakai toko atau outlet saja gitu. Jadi saya ingin tanya, kenapa Cici memilih untuk pakai drop point saja daripada dibandingkan dengan toko? Emangnya lebih baik gitu?
like I said before, sebenarnya dari awal ini Second Gear itu bisnis yang kita akuisisi. Jadi pertama itu memang kita akuisisi karena berbisnis self-service. Bisnisnya self-service. Jadi kalau kita bilang self-service itu efisien menurut saya. Menurut saya efisien dari segi customer, efisien dari segi operasional. Karena kalau misalkan setiap titik itu ada tempat penyucian, artinya quality control dari setiap titik itu berbeda. Sama seperti franchise. Gimana kita memaintain supaya setiap franchise itu rasanya sama. Ada Richmond suka sih nggak? Ya, suka sih. Nah, aku nggak tahu nih mungkin perasaan saya atau enggak. Tapi kadang di A dan B rasanya ada gak beda dikit. Terus hancurnya beda. Though it's a franchise, right? Jadi aku nggak pengen gak efisien di setiap tempatnya. Jadi aku pengennya drop point kamu bisa drop di mana saja karena kita punya partners dan partners kita happy. Why? Karena kita mempunyai kolaborasi. Ya kan? Kedua, efisiensinya itu dari segi customer. Customer itu aku bisa drop dimanapun yang aku mau. Karena mostly tempat yang kita kerjasamain itu adalah tempat yang dimana lingkungan segmen market yang kita ingin masuk. Nah, ketiga, yang kita pastikan itu quality assurance. Artinya satu tempat production house itu kita punya supervisor hingga manager yang bisa mengecek semua produk sebelum kita kirimkan ke customer. Jadi kita pastikan barangnya itu memang sudah sesuai dengan SOP kita dan sudah maksimal gitu. Jadi pakai Droppoint itu juga pasti lebih murah ya kan? Enggak juga. Tergantung, because kita kan juga ada partnership, that means there's a fee behind that gitu. Tapi kita senang, karena kenapa partner senang, kita juga senang gitu. Win-win solution. Because currently bisnis sekarang ini kita gak bisa hidup sendiri. Contohnya, aku sama SM Loan. I mean like SML1 is okay. Like to introduce like the student is very good. Ya benar ya. Ya. Nah, saya sebagai narasumber di sini juga sebenarnya aku juga lagi ceritain bisnis saya nih. Actually it's like that. Nah, sama seperti Second Gear partnership with others drop points karena kita bisa saling tukar cerita antar bisnis kita gitu. Jadi itu menjadi satu fasilitas gitu. Jadi untuk drop point-nya, jadi berarti unggulannya adalah bisa kolaborasi. Jadi lalu efisiensi. Yeah, efficiency is the first one. Karena kan kalau misalnya saya mau misalnya dapat haircut di Brooklyn. Lalu saya juga lihat ada drop point Second Gear bisa titip langsung ya kan? Jadi habis waktu gitu. Nanti I think this year, this month ya, end of this month di Brooklyn Timur juga sudah kita ada. Ada bakal buat drop point di Center Point nggak? Ya di Timur. Baguslah, itu kan mau favorit saya tuh. Ya di Brooklyn Timur. Jadi 1 bulan ini bakal ada raknya di sana. Oke, baguslah. Lalu saya juga penasaran gitu. Karena kan ada misalnya mungkin ada customer yang ragu. Bagaimana jika sepatunya mungkin tertukar atau tidak dikembalikan, itu bagaimana Cici bisa menganjurkan bahwa customernya tidak perlu khawatir? It's a very good question. Ini adalah question yang paling bagus banget. Karena pertama, jadi kan kita ada rak nih. Jadi pas waktu mau drop ke sana, drop ke Second Gear raknya itu pastikan kamu sudah scan QR dan sudah isi dokumen itu dan terkunci rapat. Terkunci rapat artinya masukin pin acak kamu sendiri. Jadi contohnya Richmond masukin sepatunya nih. Jangan masukin pin 5OK gitu. 5OK kan untuk buka. Jadi Richmond harus masukin pin acak Richmond sendiri. Contohnya 1 2 3 4 5 4 3 2 1 balik boleh. Oke, yang penting terkunci, selesai. Jadi kalau misalkan sudah terima WhatsApp API artinya barangnya sudah menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau misalkan barangnya sudah kamu drop ke dalam drop point Second Gear tapi kamu tidak mengisi itu dan tidak terkunci rapat, itu bukan merupakan tanggung jawab kita. Tapi once sudah kamu terima artinya barangnya udah kami jamin pasti aman. Karena kita setiap produk itu datang, kita di production house kita masih ada tag Second Gear, terus ada kodenya, customer ID. Jadi itu setiap produk bahkan sampai shoelaces yang kita udah ada trackingnya. Jadi itu nggak mungkin salah gitu. Jadi bagaimana gimana staff-staffnya bisa tahu jika sepatu ini misalnya dari drop point yang ini? Bagaimana staffnya bisa? Itu. Ada tracking. Jadi berartinya tracking itu juga ada informasi di mana drop point, locker yang mana gitu ya. Jadi nanti kalau bisa kamu drop, Richmond boleh coba deh. Nanti langsung akan keterima WhatsApp-nya. WhatsApp-nya namanya Richmond, customer ID-nya berapa, produk yang dicuci itu apa, detailnya sampai ke prosesnya gitu.
Oh, ya bagus juga ya, unik juga. Ya, Karena kan bagi saya itu ini suatu hal yang saya tidak pernah lihat ya kan. Eh, itu laundry sepatu yang pakai drop point itu self service bagus juga ya. ya. Nah, saya juga ingin tanya, apakah Cici ada rencana untuk membuat self service mesin cuci tapi spesial untuk sepatu? Kayak misalnya di Korea itu atau Jepang itu ada bisa masukkan uang tunai, bisa masukkan koin, lalu bisa pakai mesin cucinya. Eh, ini seperti laundry mesin cuci yang ada di Medan ya. Tapi Iya. kalau di Medan kan di service. Kalau di luar itu kan self service, bener ya. Iya. Kalau dari Second Kid sampai sekarang sih enggak. Kita nggak kepikiran untuk membuat self service machine laundry, but mungkin kita akan ekspansi ke sistem dry clean lain gitu. Karena kita tonjolin itu adalah quality. Karena kalau mesin laundry itu kan berarti self service ya itu customer yang menanggung barangnya itu bisa luntur atau enggak. Setuju enggak? Like lu laundry di Jepang atau di Korea kan kamu masukin barang kamu ke dalam. Kan kita nggak mau tahu, kita kan cuma hanya menerima paymentnya laundry itu. Tapi kalau barangnya kamu masukin bisa ada luntur atau apa, itu kan di luar tanggung jawab kita karena kamu yang masukin sendiri kan. Dan kering atau tidak kan kita nggak nanggung. Nah kita nggak, kalau Second Care itu memang kita bicara quality. Jadi kita bicara per pieces gitu. Jadi jika pakai mesin itu kan kualitasnya tidak gimana ya, tidak terlalu dihancurkan ya, kayak kita bisa kayak ya pastinya kalau dicuci sama staff itu kan pastinya lebih baik dibandingkan dengan mesin cuci ya kan kualitasnya. Iya, jadi kita ada mesin cuci sepatu tapi beda dengan mesin yang kita maksud gitu. Jadi tapi masih ada staff bantunya gitu. Jadi tergantung kondisi sepatu, karena setiap kondisi sepatu itu beda cara pencuciannya. Leather shoes is different, sweat shoes is different. Jadi jika pakai mesin cuci, apakah ada concern jika misalnya customernya tidak tahu tipe sepatunya butuh mode penyucian apa, jadi bisa kualitasnya mungkin akan menurun. Iya, karena kan sama seperti kita cuci baju lah, kita nggak usah bilang stickers, kita cuci baju aja. Kayak kalau misalkan orang yang nggak tahu ini bisa luntur bajunya, ini masukin ke semua ke mesin cuci, luntur nggak bajunya? Masih luntur kan? Iya. Lagi bahan yang berbeda, jadi logiknya seperti itu. Jadi berarti masih ada banyak hal yang harus diperbandingkan sebelum bisa diterapkan di bisnis Second Care. Jadi makanya kenapa bisnis Second Care itu kita nggak akan ekspansi ke bagian sana gitu. Jadi ada rencana nggak setelah Jakarta mau ekspansi ke wilayah-wilayah lain? I do it step by step sih. Jadi Jakarta dulu ya kan? Ya. Oke. Jadi selain Depatu dan Second Care, apakah Cici juga ada atau ya menjalankan bisnis lainnya? Jujurnya ada. Jadi aku ada business class in Mandarin, but actually it's not business and foundation. Jadi kayak semacam, it's not like profitable business, karena menurut aku kelas in Mandarin itu like I do education for helping people. Jadi banyak banget anak-anak yang contohnya misalkan perlu beasiswa ke China, I will help. Tapi kalau misalkan kalian memang perlu les HSK Mandarin, itu memang ada fee, karena kenapa, itu kan teachers juga fee, right? So it will be charged, but it's very reasonable gitu. Jadi selain kelas in Mandarin ada juga ya? Lainnya. Soalnya saya lihat di Instagram Cici itu kayaknya ada 6 ya, yang di profilnya. The others hanya bisnisnya masih belum kita fokus, tapi ada di jalan gitu. Jadi belum terlalu kayak terkenal gitu ya? Ya. Itulah. Oke, jadi untuk pertanyaan saya selanjutnya, bagaimanakah pengalaman Cici dalam menjalankan 2 bisnis atau lebih sekaligus? Itu gimana? Itu sulit, mudah, atau gimana? Pastinya awalnya sulit. Jadi saran saya itu biasanya pertama gue bakal fokusin di bisnis yang aku akan fokusin dulu. Contohnya Depatu. Sampai jadi dari 2019 sampai 2022 itu bisa dibilang saya fokusnya hanya di Depatu. Walaupun saya udah ada kayak tadi kamu kan tanya aku ada berapa bisnis kan. Actually di others aku belum gitu fokusin. Karena aku fokusin di 3 doang dulu, karena Depatu itu actually sudah
sudah jalan dan sudah bisa autodidact. I mean like aku bisa hanya untuk menerima laporan dan aku bisa hanya untuk QC based on the system, karena Depato dari hulu ke hilir itu udah baik system based gitu. Bahkan ada transaksi data, bahkan ada semua ledger check services aku bisa track only by my phone gitu. Jadi itu gak gitu wasting my time gitu. Jadi tapi tetap quality kita harus control, like kita hampir setiap bulan itu tetap ada update apps. Nah itu yang harus kita tonjolin. Jadi udah ada roadmap-nya. Jadi roadmap-nya itu terukur, operational things-nya terukur. Jadi aku bisa lebih bilang fokusnya udah bisa lebih santai. That's why aku berekspansi ke Second Care. Second Care itu aku fokusnya di 2022 ke 2023. Jadi waktu awal kita Second Care itu sebenarnya udah dari awal-awal banget 2019, 2020, tapi aku fokusin Second Care itu di 2023 karena aku belum bisa ngelepasin Depato. Sama seperti orang bilang satu pisau itu harus tajam dulu baru bisa pisau lain. Kalau satu pisaunya nggak tajam gimana bisa pisau lain? Nah gitu. Jadi waktu pembagian kita itu biasanya aku gini, pagi mungkin aku di kantor ya. Jadi di kantor itu aku kerjain dulu Depato. Kita oversee dulu tas yang masih deadline-nya belum selesai dan sebagainya, aku oversee dulu. Setelah itu siangnya biasanya aku kontrol Second Care, karena Second Care itu mostly setelah barangnya production house aku lihat dulu, oversee juga manajemennya, karena sekarang itu kita lagi soal operational gitu. Jadi itu masih perlu perhatian khusus gitu. Jadi berarti dalam menjalankan dua bisnis, time management itu suatu hal yang sangat-sangat penting. Benar, dan time management itu penting banget. Wah, oke. Lalu tadi Cici ada menyebutkan roadmap. Sebenarnya itu apa sih? Roadmap itu actually plan. Jadi plan kamu itu di bulan 1 kamu ngapain, plan 2 itu apa? 5 tahun ke depan bisnis kamu itu targetnya seperti apa. Jadi itu ada roadmapnya gitu. Tapi roadmapnya itu harus yang bisa terukur. Kayak tadi kamu ngetanya saya, setelah Jakarta itu apa? Sebenarnya kita ada, cuman itu kita nggak bicarain dulu karena roadmap dari sini ke sini itu kita benar-benar harus terukur dulu. Jadi itu kayak goals atau plan, tapi yang long term. Iya benar. No, short term to long term. It's called roadmap. Jadi ada yang short term, ada yang long term, ya kan? Benar. Oke. Lalu saya ingin tanya Cici juga, karena kan ada banyak sekarang anak-anak lalu remaja yang sekarang mau buka bisnis, mau jadi entrepreneur, ya kan? Jadi saya ingin tanya, apakah membuka dan menjalankan dua bisnis sekaligus itu hal yang baik atau tidak? Lalu kapan waktu yang terbaik untuk bisa membuka bisnis kedua? Karena penting banget ya untuk mereka. Ini pertanyaan sangat baik. Jadi di dunia ini menurut aku nggak ada yang salah. Nggak ada rumus pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak ada kayak gitu. Karena bisnis itu kalau 1 tambah 1 bisa aja jadi 3 juga. Jadi nggak ada yang pasti rumusnya harus seperti apa. Tapi yang saya bisa kasih tahu itu semua kondisi bisnis itu berbeda. Semua bisnis ada masanya, semua masa ada bisnisnya. Jadi contohnya, let's say kita bilang pas COVID. Pas COVID, bisnis yang paling jalan itu apakah kuliner? Belum tentu. Tapi mostly of the day kuliner itu pasti oke kan. Jadi mostly kalau yang di COVID kuliner yang bisa jalan itu adalah kuliner yang bisa take away. Is it? Jadi semua bisnis ada masanya, semua masa ada bisnisnya. Jadi kalau kamu mau jalani bisnis apapun, yang pertama itu adalah tahu masa bisnis kamu itu apa. Dan bisa adaptable terhadap kondisinya apa gitu. Adaptable to the condition of the market. Jadi kedua, pertajam dulu bisnis yang pertama sampai bisnis itu bisa jalan tanpa kamu. Jadi otodidak bisa jalan. Kita bilang artinya bukan 100% tanpa kamu, tapi artinya operasionalnya itu sudah tidak harus kamu terlibat di dalam. Nah, berarti kamu sudah bisa ekspansi ke bisnis kedua. Tapi jangan lupa bisnis pertama itu kamu perlu lagi untuk oversee, review, do decision dan sebagainya. Jadi itu kayak pekerjaan sebagai CEO itu untuk CEO harus pertajamkan bisnis pertama dulu. Lalu sampai tajam gitu, lalu hanya monitornya, monitoring saja. Sebenarnya, sorry aku larak dikit ya. Jadi sebenarnya bukan hanya sebagai CEO. Jadi sebagai position apapun, kita harus bisa selesaikan A dulu, terus bisa selesaikan B. Si A itu mungkin masih tetap perlu kamu, tapi artinya operasionalnya tidak harus kamu yang lakuin lagi. Jadi kamu tinggal memastikan ini memang sudah terjalankan tanpa kamu gitu. Kalau memang sudah seperti itu, ya udah berarti udah bisa lanjut ke lain. Sama seperti hal contohnya aku dikasih tanggung jawab dari orang tua untuk
untuk melakukan task A. Task A itu aku udah bisa selesaikan. Ya udah berarti aku baru bisa selesaikan yang kedua. Kalau satu aja nggak selesai gimana yang kedua gitu. Kan pastinya collapse gitu. Jadi dalam bisnis itu lebih spesifik dalam membuka bisnis kedua, yang paling penting itu gak boleh separuh-separuh, ya kan? Ya. Jadi yang penting kamu tetap harus konsisten dengan bisnis pertama itu tetap harus jalan tanpa kamu gitu. Dan kamu bisa memastikan dia sesuai dengan KPI-nya. Karena kan jika bisnis pertama belum bisa jalan dengan lancar tanpa tanpa monitoring yang penuh, jadi akhirnya pun akan bankrupt juga, ya kan? Iya, Akan jadi untuk juga. bankrupt atau enggak aku gak tahu, tapi pastinya quality-nya pasti berkurang gitu. Quality berkurang, customer pasti kecewa gitu. Itu aja. Lalu saya juga ingin tanya, untuk bisa membuka bisnis kedua selain yang apa Cici tadi sudah sebutkan, harus pertajamkan bisnis pertama. Ya kan, kita kan pasti butuh modal. Jadi selain itu, apa saja hal yang diperlukan? Ya, misalnya harus mempersiapkan diri mentalnya atau gitu. Menurut aku sih mental sebagai entrepreneur itu penting banget ya. Jadi banyak banget orang pengen jadi entrepreneur tapi mental kurang kita bilang. Jadi susah. Jadi pertama itu kamu harus siap gagal. Itu udah pasti. Jadi di mindset seorang entrepreneur itu kalau aku gagal aku bakal ngapain. Jadi kamu udah harus ada plan B. Dari awal itu sudah ada kesadaran diri. Oke, kalau misalkan aku gagal, aku ada plan apa gitu. Aku akan ngapain. Jadi ketika kamu gagal, kamu gak give up langsung. Karena kamu udah tahu kamu bakal gagal. Dan plan kalau kamu gagal itu kamu bakal ngapain. Karena banyak orang cuma pengen menerima happy-nya, gak berani menerima risk-nya. Sedangkan kamu sebagai seorang entrepreneur, kamu harus menerima resikonya, risk. Jadi harus mempersiapkan diri untuk resiko, untuk gagal, pokoknya untuk semua. Ya benar. Yang akan terjadi. Benar. Jadi pertama mental kita, kedua itu adalah resikonya. Resiko kalau misalkan kita gagal, kita akan apa lagi untuk ini gitu. Jadi evaluate the market. Jadi selain kita, jadi jangan kita udah gagal, ya memang ini udah kayak gitu. Enggak, tapi memang kadang kita harus tahu juga bisnis ini ada masanya juga seperti yang saya bilang. Semua bisnis ada masanya. Jadi kalau memang udah nggak bisa harus ada exit plan. Apa gitu. Tapi bukan by give up. Lalu juga dalam membuka bisnis kedua kita harus tahu masalahnya. Lalu kita juga harus tahu bagaimana mengatasi masalahnya. Ya, of course problem solving itu adalah paling penting. Ya. Jadi aku yakin bukan hanya pebisnis sih. Sebagai karyawan, sebagai seorang penanggung jawab, seorang manajer, kalau nggak bisa problem solving, aku merasa bakal ricu ya untuk semua menyelesaikan halnya gitu. Sama seperti kamu waktu sekolah. Kamu kalau ada masalah, kamu harus solve sendiri kan? Iya. Kalau enggak kan jadinya berulang gitu. Jadi semua orang itu harus punya problem solving skill. Jadi di dalam menjalankan bisnis, hal-hal yang paling penting itu nomor 1 time management, nomor 2 konsistensi, lalu nomor 3 itu ada problem solvingnya, ya kan? Iya benar-benar. Lalu apakah Cici ada tips-tips untuk misalnya penonton juga mau menjadi entrepreneur? Ya biasanya kan ada juga anak muda, teenager yang mau menjadi entrepreneur. Jadi apakah Cici ada tips-tips untuk mereka dan mungkin untuk saya juga ya, karena mungkin di sekolah kan ada kelas entrepreneur juga. Mungkin akan juga ada ya kelas 11 atau kelas 12. Jadi saya juga ingin tanya apakah Cici ada tips-tipsnya gitu. Sebelum menjawab aku boleh nggak tanya dulu, di sekolah itu ada kelas entrepreneur untuk teenagers. Mostly kelas itu dibagi nggak? Contohnya satu kelas itu ada 50 orang. Contoh dibagi satu kelompok ini entrepreneurial bisnis ini atau per orang gitu. Itu ada timnya. Ada timnya ya. Iya, saya sudah lihat di sekolah kita udah ada bisnisnya, ada yang jual aksesori, ada yang ya kayaknya aksesori kitchen, yang lainnya juga ada. Jadi berarti kayaknya ada kayaknya ada snack juga, cookie juga. Tapi per tim itu kayaknya ada manajemennya yang untuk misalnya untuk customer service, ada juga untuk finance-nya. Itulah ada juga. Itu kakak kelas saya itu ada juga. Lalu ada
customer-nya kayaknya lumayan banyak juga lah. Salesnya juga bagus. Oh, aku interested banget. Jadi di zaman saya itu gak ada sekolah yang masih ada kayak gini. Ini bagus banget ya. Jadi mungkin tips yang aku bisa kasih ke entrepreneur, kenapa tadi saya tanya by team atau personal, tapi yang pertama itu aku mau jawab itu adalah kalau jadi seorang entrepreneur, kalian harus pertama selain mental, kedua itu adalah find a good team. Karena tim itu berpenting. Contohnya kamu mau lari nih, tapi yang lain gak mau lari, terus lu bakal tarik dia pakai tali sampai kapan? Ngerti maksudku? Jadi pertama tim yang cocok dengan kamu, tim yang satu visi misi itu penting. Kemudian tips itu adalah jangan pernah mengira dan evaluate lagi market kamu. Jadi kamu harus tahu target market kamu itu apa. Kita bilang Tingwei kayak market positioning. Jadi contohnya segmen market kamu itu market apa gitu. Jadi kamu benar-benar harus tahu market positioning dan juga target market kamu dan juga evaluate your competitors. Jadi pertama find a good team, karena kalau without a good team kamu nggak bakal jalan sendirian. Jadi sendirian itu kita pun nggak bisa kan? Nggak bisa. Find semuanya kan makanya tadi aku tanya juga ya kan? Ya makanya tadi aku tanya itu by team atau personal gitu, entrepreneurship classnya gitu. Kalau by team is very good. Jadi kamu diajar untuk teamwork gitu. Iya. Jadi kedua adalah konsistensi. Dan ada mental, kalau misalkan kita gagal kita bakal ngapain gitu, itu penting banget. Ketiga adalah know your market positioning, segmen market apa dan target market kamu itu apa. Kemudian yang keempat adalah evaluate your market, evaluate your competitors gitu. Jadi saya ulangi kembali ya. Yang pertama itu find a good team, mencari tim yang bagus dan bisa bekerja dengan kooperatif dengan visi misi, satu visi misi. Yang ada ya satu visi misi yang sama dengan kita ya kan? Yeah. Lalu yang kedua itu apa tadi? Oke, yang kedua itu pastinya mental. Siapkan mental. Jika gagal harus gimana kayak gitu. Ya benar. Yang ketiga itu harus market position. Market position. Jadi harus tahu market kita itu segmennya apa gitu. Market. Terus target marketnya kemana gitu. Ya. Besarkah niche market lah atau yang high end? Ya, marketnya kamu pengennya market yang seperti apa? Jadi saya karena kan kita sekarang juga talking about ini target marketnya. Jadi saya juga ingin tanya, apakah lebih bagus kita membuat target marketnya universal atau niche market kayak di Depatu dan Second Care? Very good question. Tapi semua bisnis itu punya kondisi yang berbeda. Jadi tergantung bisnis kamu itu apa lagi gitu. Jadi nggak bisa kita bilang satu rumus 1 tambah 1 sama 2, nggak bisa juga. Balik lagi karena tergantung bisnisnya apa lagi gitu. Contohnya kita bilang makanan lah. Makanan aja punya segmen market sendiri kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu bisnis yang jalanin itu apa, dan harus tahu market makanan ini atau produk yang kamu jual ini atau service yang kamu tawarkan itu cocoknya di segmen market apa gitu. Jadi harus lihat situasi. Benar, kamu harus research lagi behavior customer kamu itu cocoknya dengan produk kamu atau tidak, cocok dengan service kamu atau tidak. Jadi yang seperti aku bilang, kamu harus tahu market positioning produk kamu itu apa gitu. Target market kamu itu sesuainya dengan apa gitu. Baru benar-benar bisa dijalin. Maka yang keempat adalah evaluate the market and evaluate your competitors gitu. Jadi untuk Depatu dan Second Care memang itu lebih baik untuk buat niche market dan bukan yang universal. Iya benar, karena kita specific to condition. Jadi jadi jika niche market sebenarnya apa keunggulannya? Niche market itu artinya lebih spesifik terhadap artinya ketika kita melakukan marketing, ketika kita melakukan product expansion, kita itu udah lebih spesifik terhadap behavior customer kita. Tapi balik lagi, niche market ada kekurangan dan kelebihannya juga. Universal market ada kelebihan dan kekurangannya, tapi yang penting more of your business is big. Jadi berarti jika market saya itu misalnya niche market, jadi saya evaluationnya apa yang mereka mau juga akan lebih spesifik. Ya, kita memberikan
double shot aja. Jadi lebih gampang untuk memberikan apa yang mereka mau. Jadi kita bisa lebih spesifik untuk memberikan apa yang mereka mau. Kayak kita udah tahu, contohnya aku udah tahu Rishman suka coklat. Pasti aku berikan Rishman coklat daripada aku nggak tahu Rishman suka apa kayak gitu kan. Iya. Ya. Jadi dalam membuka bisnis itu pasti juga sangat penting juga kita juga receive feedback, ya kan? Iya benar. Jadi kita juga tahu customer-nya mau apa kayak gitu. Iya. Kadang kita pelajari dari feedback juga, kita juga pelajari dengan behavior customer kita gitu. Iya. Bisa relate sama pelajaran SMA1 juga nih. Feedback is the key to be champion. Itu sama juga di bisnis juga, ya kan? Iya, feedback itu paling penting. Ya, jadi teman-teman ingat juga ya dalam buat bisnis itu receive feedback itu salah satu hal yang sangat penting juga ya. Ya. Karena itu ya saya juga ingat feedback is a key to be a champion. Karena itu juga penting juga ya di dalam kehidupan juga, lalu di dalam bisnis juga penting juga. Jadi ya seru sekali ya mengobrol dengan si Angeline. Seru banget. Ya sampai waktu kita itu sebenarnya juga hampir habis ya. Ya benar. Jadi sebelum kita mau mengakhiri podcast ini, apakah Cici ada pesan atau ya pesan moral untuk teman-teman yang sedang menonton? Aku senang banget baru tahu kalau misalnya di sekolah sekarang itu udah gak hanya by memorizing tapi udah ada practice gitu. Jadi sebenarnya juga penting ya untuk sekolah zaman sekarang untuk ada edukasi kayak gini ya. Iya, penting banget. Jadi aku merasa young people sekarang itu ada generasi muda kita itu udah mulai melejit gitu. SDM-nya itu yang perlu ditingkatkan dan aku melihat di sini ada salah satu contoh yaitu Rishman. Jadi tetap semangat, tetap konsistensi karena konsistensi itu adalah key of success juga. Karena kita smart tapi kita kalau nggak konsisten juga nggak bisa. Jadi be smart and be consistent. Lalu yang paling penting jangan menyerah, ya kan? Yes. Oke, jadi ya baik Ci, terima kasih untuk pesannya untuk teman-teman. Ya, lalu ya terima kasih juga untuk waktunya. Thank you juga Rishman. Yang diluangkan untuk podcast ini. Saya juga saya juga mempelajari banyak hal dari podcast ini dalam aspek bagaimana menjalankan bisnis dan kapan waktu terbaik untuk membuka bisnis kedua. Yes. Jadi, lalu terima kasih juga kepada teman-teman yang sedang menonton sampai habis juga. Saya harap bahwa podcast ini bisa menambah wawasan kita semua dan juga menginspirasi kita. Jangan lupa untuk like video ini dan follow akun sosmed SMA1. Dan jika teman-teman mau menjadi narasumber selanjutnya di podcast Making You Better You, teman-teman bisa menghubungi SMA1 dari akun Instagram @SMA1ID. Sekian saja untuk saya pada hari ini dan di podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. SMA1 Making You Better You.